Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang benar-benar mind-blowing dari Ustadz Adi Hidayat. Kita bakal ngomongin gimana ibadah harian kita, khususnya sholat, tuh sebenarnya bukan cuma sekedar ritual agama biasa. Kalau kita benar-benar paham, ini tuh justru sebuah kerangka kerja yang super praktis buat nyampe kesuksesan profesional kita. Jadi, siap-siap ya, karena kita bakal ngelihat rutinitas harian dari sudut pandang yang benar-benar baru. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya dengan satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang menjembatani tekanan kerja modern yang bikin stres setiap hari di kantor dengan kedamaian batin yang sering banget kita cari. Gimana sih ceritanya sebuah gerakan sholat dan doa itu bisa ngefek langsung ke hasil laporan Anda, efisiensi kerja, atau bahkan dinamika tim di kantor? Menarik kan? Jawabannya sebenarnya ada di fondasi agama itu sendiri. Ustadz Adi Hidayat mengutip sebuah hadis yang intinya bilang gini, sebaik-baiknya pemimpin itu adalah mereka yang Anda cintai dan mereka juga mencintai Anda. Ini ngasih gambaran yang jelas banget kalau harmoni sejati di tempat kerja tuh dimulai pas atasan dan tim benar-benar peduli satu sama lain. Dan cara paling praktis buat ngebangun rasa itu, ya dengan saling mendoakan. Coba bayangin deh, kalau budaya kerja kita yang tadinya penuh tekanan dan kompetisi peracun diganti dengan kepedulian yang tulus. Pasti kerjaan berasa jauh lebih ringan, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu 4 pilar. Gimana sih dari sebuah iman bisa berubah jadi tindakan nyata? Kalau kita perhatiin urutan pilarnya, ini tuh luar biasa banget. Keyakinan atau akidah yang benar-benar sejati, itu wajib dibuktikan secara fisik lewat ibadah. Terus, ibadahnya juga nggak berhenti cuma di atas sajadah doang. Ibadah ini langsung ngedikte gimana kita berinteraksi sehari-hari di dunia kerja, yang biasa disebut muamalah. Dan pamungkasnya, semua interaksi tadi dibungkus rapi dengan akhlak atau etika yang luhur. Jadi semuanya itu benar-benar satu paket yang nggak terpisahkan. Jadi poin krusialnya di sini adalah, cuman bilang saya beriman tuh nggak pernah cukup. Nggak bisa gitu aja. Keyakinan Anda harus kelihatan dan tervalidasi secara nyata dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore di kantor. Kejujuran Anda pas lagi nyusun laporan keuangan atau cara Anda ngelayanin klien, nah itu tuh implementasi langsung dari seberapa kuat keimanan yang Anda klaim tadi. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal bahas tentang syalat, yang jadi bukti paling tinggi dari keimanan seseorang. Mungkin Anda udah nggak asing ya sama deretan angka 2, 4, 4, 3, 4 ini. Betul banget, ini adalah siklus wajib dari sholat 5 waktu. 2 buat subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, dan 4 buat isya. Angka-angka ini bukan sekedar kombinasi acak loh, ini adalah sebuah koneksi spiritual yang sengaja didesain ke dalam jadwal harian kita yang super padat. Yang bikin makin merinding, pembicara dalam sumber ini nyatet kalau sholat adalah satu-satunya amalan yang secara langsung disebut sebagai iman di dalam Al-Quran. Ini semacam validasi mutlak buat keyakinan kita. Sholat itu bertindak sebagai integrator utama. Analoginya gini, kalau sholatnya benar, maka pilar-pilar kehidupan yang lain, termasuk kerjaan dan etika sosial Anda, pasti bakal otomatis ikut masuk ke jalur yang benar juga. Benar-benar jadi pemisah tegas antara iman sejati sama sekedar omongan doang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu subuh. Waktu yang jadi fondasi atau cetak biru untuk hari-hari kita. Mari kita bedah sedikit dari sisi bahasanya. Akar kata dari subuh, yaitu asbah, itu sebenarnya punya makna yang dalam banget. Kata ini menyiratkan kalau Anda tuh udah punya rencana yang matang dan terstruktur buat hari itu, bahkan sebelum hari itu benar-benar dimulai. Jadi, ini bukan tentang asal bangun tidur terus bingung mau ngapain. Ini 100% tentang kesiapan penuh. Terus, makna kata fajar juga nggak kalah keren. Fajar itu artinya membelah kegelapan. Maksudnya gimana? Ya pas kita bangun, tuh kita harusnya secara aktif, meledak, bergerak, ngelakuin sesuatu yang udah terencana. Ninggalin semua kemalasan dan ketidakaktifan di belakang. Bayangin aja, semesta udah bergerak. Matahari mulai membelah gelapnya malam, pohon-pohon mulai ngeluarin oksigen. Masa kita cuma mau diem aja? Kan nggak lucu. Filosofi ini jelas menuntut kita buat punya hidup yang sama terorganisir. Artinya gini, sambil Anda nyeruput kopi pagi itu, Anda tuh udah harus tahu persis apa aja target kerjaan hari ini. Udah kebayang bakal ngelangkah kemana aja, jauh sebelum Anda buka pintu dan keluar rumah. Dan rencana itu dihadapkan dulu kepada Tuhan. Ustadz Adi Hidayat ngejelasin alur harian yang sebenarnya simple tapi efektif banget di sini. Jadi malamnya Anda evaluasi dulu hari yang baru lewat, terus susun jadwal buat besok. Nah, rencana kerja inilah yang Anda bawa ke atas sajadah pas sholat subuh.
buat minta kelancaran dari Tuhan. Coba deh pikirin, ini bener-bener mubah rutinitas pagi yang tadinya biasa aja, jadi semacam sesi strategi bisnis harian yang dipandu langsung secara spiritual. Luar biasa kan? Nah, ini dia nih. Ada semacam life hack atau trik praktis yang ditawarin sama sumber kita. Pas Anda udah capek banget seharian ngeksekusi rencana, sebelum nyampe rumah, coba deh singgah sebentar di masjid pas perjalanan pulang. Lakuin sholat sunnah 2 rakaat, terus doa sebentar. Tujuannya buat apa? Biar semua stres, emosi macet di jalan, dan tekanan dari bos di kantor tuh rontok semua di situ. Jadi pas Anda buka pintu rumah, yang Anda bawa ke keluarga tuh bener-bener murni kedamaian. Masuk ke bagian keempat kita. Zuhur atau momen evaluasi di tengah hari. Secara bahasa, kata zuhur itu berasal dari kata izhar yang artinya jelas atau terang. Pas banget kan sama waktunya di siang bolong? Ini tuh ngingetin kita buat ngambil jeda sebentar di tengah hari yang terang benderang, buat ngevaluasi dengan jujur, gimana sih hasil dan integritas kerjaan kita dari pagi tadi? Rencana subuh tadi udah jalan seberapa jauh nih progresnya? Dari alur waktu harian kita, kelihatan jelas kalau satu hari itu sebenarnya udah dipetain dengan sangat presisi buat produktivitas kita, sekaligus buat kedamaian mental. Malam buat evaluasi hidup, subuh buat bikin rencana, zuhur buat evaluasi dan penyesuaian di pertengahan. Anda tuh nggak pernah dibiarin kerja tanpa arah. Ada siklus evaluasi konstan yang terus-terusan ngejaga kita biar tetap fokus pada tujuan. Coba deh pas lagi istirahat siang, Anda nanya gini ke diri sendiri. Kerjaan yang lagi gue pegang sekarang ini ada nilai ibadahnya nggak ya? Pertanyaan mendalam ini efeknya luar biasa loh. Ini bakal otomatis nyelarasin lagi hasil kerja profesional Anda sama moral spiritual Anda. Kalau misal ada kerjaan yang mulai melenceng atau ide lagi buntu banget, jeda zuhur ini ngasih kejernihan buat ngembaliin semuanya ke niat awal. Dan pas Anda udah benar-benar nganggap kerjaan itu sebagai tugas suci yang diawasi langsung sama Tuhan, kelakuan-kelakuan beracun di kantor tuh bakal lenyap dengan sendirinya. Nggak bakal ada tuh namanya korupsi atau nyandung teman sendiri karena semuanya diganti sama karya nyata yang etis dan berintegritas. Anda nggak akan kepikiran buat curang, soalnya Anda sadar sepenuhnya kalau Anda tuh lagi masuk dalam mode ibadah. Pembicara kita ngasih sebuah peringatan yang cukup keras di sini. Logika intelektual yang brilian kalau nggak dibarengi sama etika jiwa yang kuat, ujung-ujungnya malah jadi bumerang dan bikin perilaku yang destruktif. Makanya, landasan spiritual dari evaluasi tengah hari pas duhur tadi itu esensial banget. Ini yang ngejaga keseimbangan antara akal sehat di kepala dan jiwa yang sehat di dalam dada. Semuanya harus seimbang, etosnya dapet, logikanya jalan, kepantasannya juga masuk. Nah, sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ngasih satu poin krusial sekaligus tantangan buat Anda. Gimana rencana subuh Anda besok? Maukah Anda mulai merombak rutinitas pagi Anda, mulai merumuskan tujuan kerja dengan lebih jelas dan membawanya dalam doa? Cobain deh. Ini bukan cuma ngebawa kedamaian, tapi juga ngasih tujuan yang super kuat buat narik karir Anda jadi jauh lebih baik. Oke, terima kasih banyak udah gabung hari ini. Selamat mempraktikkan rutinitas baru ini besok pagi, dan sampai jumpa!